isi sampai penuh dulu ini karena baterainya kosong, dan ini unit tidak bisa menyala lagi ya setelah tadi nyala, dan ini pada saat saya charging dia tidak bisa. Ini saya on kan ya, dan sekarang oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari Malang ya. Unit apakah ini? Saya bongkar terlebih dahulu. Ada unit OnePlus 6 dengan kondisinya ini. Saya coba charging dulu. Saya isi sampai penuh dulu ini karena baterainya kosong, dan ini unit tidak bisa menyala lagi ya setelah tadi nyala, dan ini pada saat saya charging dia tidak bisa on kembali. Saya coba bongkar terlebih dahulu untuk unitnya ini. Unit ini masih utuh, belum terkena perbaikan sebelumnya. Dan ini mesinnya masih kondisi utuh ya, belum terkena perbaikan. Saya tangani unitnya, mudah-mudahan bisa normal. Saya masuk ke tahap perbaikan setelah sebelumnya saya lakukan pendalaman di unit OnePlus 6 ini, yang mana kerusakan awalnya ini menurut keterangan crash the mode, tapi saat saya charging dia hanya nyala sebentar kemudian mati seperti itu. Tidak saya temukan mode crash dem-nya ya, ataupun crash the modenya. Jadi poin di sini perbaikan fokus ke area yang biasa terjadi di seri ini. Area CPU dan RAM menjadi faktor penyebab utamanya ya. Di sini saya langsung saja angkat IC RAM. Ini perlahan saja, jangan ugal-ugalan. IC RAM terangkat, lanjut ke pengangkatan IC CPU. Untuk IC CPU-nya sama, jangan terlalu cepat-cepat ya, pelan-pelan saja, yang penting pasti. IC RAM dan CPU sudah terangkat semua. Berikut bersihkan sisa timah dan lem yang masih tersisa di mainboard. Bersihkan dengan sangat hati-hati, jangan sampai ada pin yang ikut terkelupas menempel ke Gotvik ataupun ada goresan di cat PCB ya. Semuanya lakukan dengan sangat hati-hati. Di sini saya gunakan pisau dari ukurannya ini 0,8. Bersihkan secara perlahan, gunakan suhu untuk pembersihan ini saya gunakan 320, dan gunakan Gotvik untuk meratakan ataupun mengangkat sisa timah yang masih menempel. Dan ini pembersihan tahap akhir ya. Pastikan sisa timah dan lem ini benar-benar bersih. Lanjut ke rebal. Untuk rebalnya di sini tidak saya tampilkan ya, karena sama saja metodenya. Kalau yang ingin mencari proses rebalingnya di channel ini ada, silakan di searching saja. Pasang CPU, yang pastinya ini sudah dilakukan rebaling dengan sangat presisi. Pastikan semuanya sudah rata untuk pin BGA-nya, jangan sampai ada yang terlewatkan ataupun ada yang tinggi sebelah untuk pin BGA-nya. Gunakan plugs secukupnya saja, jangan terlalu banyak, sedikit saja ya, jangan terlalu berlebihan. Ini untuk mencegah pin 1 dan pin lainnya untuk BGA-nya tidak menempel ya, ataupun istilah lainnya tidak dempet antara pin 1 dan lainnya. Fungsi plugs itu selain dari mempermudah pelelehan timah. Panaskan secara merata di keseluruhan tepian IC ya, dan proses pemasangan IC CPU selesai. Berikut
pemasangan IC RAM. Proses pemasangan IC RAM ini sama, tidak ada bedanya sama pemasangan IC CPU. Poinnya di sini ketelitian harus menjadi faktor utama. Kalau di keseluruhan seri ya intinya pengangkatan harus benar-benar maksimal. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Tidak bisa diajak kompromi. Kalau sudah ada kesalahan itu akan menyebabkan pekerjaan lama dan hasil yang belum tentu bisa sesuai ya. Jadi telitilah dan upayakan sebaik mungkin di pengerjaan seluruh unit. Pemasangan IC RAM ini selesai dan keseluruhan IC semuanya sudah saya lakukan rebaling dan ini sudah terpasang semua. Saatnya kita uji apakah unit sudah dapat menyala kembalikah sesuai dengan harapan. Kita lihat hasilnya. Setelah saya lakukan pendalaman untuk kerusakan di unit OnePlus 6 ini, analisa perbaikan. Yang awalnya ini keterangan crash dan mode seperti itu ya, tapi pada saat saya charging hanya nyala lowbat lalu kemudian mati seperti itu ya, tidak crash down. Yang mana kerusakan unit ini terjadi di area CPU dan RAM, terjadi diskoneksi yang menyebabkan data tidak terbaca ataupun tidak dapat diproses dengan sempurna, menyebabkan unit jadi crash dump seperti itu ya. Perbaikan yang saya lakukan di sini rebaling CPU dan RAM-nya saja, tidak merubah data. Kita lihat hasilnya apakah perbaikan sudah sesuai dengan harapan. Ini saya on kan ya. Dan sekarang unitnya pun sudah menyala kembali. Kita lihat sampai dia masuk ke menu utama ataupun ke lock screen. Dan sekarang unit pun sudah bisa masuk ke lock screen ya, namun ini ada pola, harus dikonfirmasi dulu polanya. Sementara perbaikan sudah sesuai dengan harapan, unit sudah bisa menyala kembali. Saya lengkapi dulu keseluruhan part dan masuk ke uji fungsi. Ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Ini kartu SIM sudah saya masukkan, namun ini sandi tidak dikonfirmasi karena memang privasi menurut pemiliknya ya. Di sini saya pengujian hanya yang bisanya saja, saya cek jaringan dan suara ya. Ini untuk suara earpiece normal. Dan untuk suara speaker utama normal. Untuk fungsi tombol ini volume bawah berfungsi dengan baik, tombol powernya berfungsi ya. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya cek ya. Jadi intinya unit ini sudah selesai diperbaiki. OnePlus yang unit ini masuknya di charger bisa, namun tidak bisa dinyalakannya. Menurut keterangan ini crash the mode, tapi saya tidak melihat crash the modenya. Dan perbaikan di rebaling only CPU dan RAM tanpa menghilangkan data, dan unit pun sudah bisa normal dan siap untuk digunakan kembali ya. Untuk yang punya unit ini dari Malang, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. OnePlus Gen